Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, para muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin yang sedang kita bicarakan adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengenai masalah sikap hidup manusia dalam kehidupan dunia ini. Karena kemarin ayat yang dibaca oleh imam kita kemarin pagi itu menarik untuk kita ingat-ingat supaya kita tidak keliru, tidak salah dalam menjalani hidup ini. Mengenai apa itu? Mengenai cinta. Mengenai rasa cinta, bahwa orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya kata Allah seperti yang tersebut dalam surah Al-Baqarah yang kemarin dibacakan itu ya. Di surat Al-Baqarah ayat 166 165 ya. Ayatnya bunyinya seperti ini kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas, dan diantara manusia mayyatakhidu, ada yang mengambil atau menjadikan min dunillah, dari selain Allah. Apa yang mereka ambil, apa yang mereka jadikan? Andadan, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, bandingan-bandingan. Itu maksudnya berhala-berhala. Yang yuhibbunahum, mereka itu mencintai berhala-berhala itu kahubbillah, seperti mencintai Allah. Atau kalau kata ahli tafsir lain seperti cinta kepada Allah. Nah ini menyandingkan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah itu tidak boleh. Menyamakan itu enggak boleh. Nomor satu yang harus kita cintai ya cuma Allah saja. Dan kita sedang belajar ke sana. Kita ini masih belum bisa seperti ini kita ini. Kita semua ini yang ngomong punya mendengarkan sama. Sedang belajar menjadi orang beriman, belajar menjadi orang yang baik. Dan kita ingin menjadi orang yang terbaik bagi masing-masing kita. Yang antara satu orang dengan yang lain di antara kita ini beda-beda tingkatannya. Kebaikannya maupun tingkatan derajatnya beda-beda. Itu hanya Allah yang tahu, kita nggak bisa. Ya, jadi cinta kepada selain Allah nggak boleh disamakan dengan cinta kepada Allah. Makanya di surat lain ya, kalau mereka orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu mencintai berhala mereka seperti mencintai Allah, padahal itu salah. Allah bilang di kalimat berikutnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah, amat sangat cinta kepada Allah. Orang beriman itu cintanya kepada Allah saja, yang paling, yang amat sangat. Nah ini diterangkan oleh Allah di surat At-Taubah, surat yang ke-9. Ini kalau tidak salah di ayat 23 atau 24 itu ya. 23 dan 24. Nih, di ayat 23 surat Al-Baqarah, surat At-Taubah, surat yang ke-9, itu sampai ada ayat bunyinya seperti ini. Ini belum saya terangkan tafsirnya nih. Kita pengajinya belum sampai sini. Tapi karena kita sedang menyinggung, membicarakan masalah cinta tadi, ini ayat yang berhubungan dengan cinta yang benar tuh di sini ayatnya. Nih. Ayat 24 dan ayat 23 dari surat At-Taubah, di mana Allah Ta'ala beriman begini. Ini saya menjelaskan, menguraikan yang kemarin pagi saya terangkan supaya enggak salah paham. Kadang-kadang saya beranggapan saya bicara orang sudah paham, tapi ternyata enggak paham. Jadi memahamkan orang itu enggak gampang.
Bikin orang paham tuh enggak gampang. Makanya yang bisa memahamkan orang itu cuma Allah. Itulah sebabnya Nabi ngajari kita berdoa, Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah fahamkanlah aku, ya Allah fahamkanlah kami fiddin, dalam urusan agama. Karena yang bisa memberi kepahaman kepada agama ini cuma Allah. Saya enggak bisa bikin sampean paham, itu enggak bisa. Bolak-balik kejadian kok. Disuruh akur berkelahi, ya, disuruh bersikap lemah lembut kasar. Itu namanya kan enggak paham. Dikasih amanat, amanatnya diselisihi, itu kan nggak paham namanya. Nah ini yang kayak begini kita harus perbaiki, jangan terus menerus gitu loh. Ya, semuanya yang ngomong juga sama. Saya menasihati diri saya sendiri dan saudara sekalian, sama aja kita ini, sama di hadapan Allah itu sama. Bedanya nanti di akhirat baru kita akan tahu. Ya, Allah berfirman surat At-Taubah sebagai penjelasan omongan saya kemarin pagi supaya orang tidak salah paham. Kenapa cinta kepada Allah enggak boleh disamakan dengan cinta kepada selain Allah, apalagi kepada berhala. Berhala itu kan barang mati, benda mati yang dibuat oleh manusia. Yang kalau zaman dulu bentuknya patung, kalau zaman sekarang berhala itu bisa berbentuk manusia, wujudnya manusia. Ada orang mencintai manusia seperti mencintai Allah. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia bilang dia turuti, mau benar mau salah pokoknya dia turuti. Itu namanya orang sudah mencintai dia seperti mencintai Allah. Padahal kita hanya boleh bersikap seperti itu kepada Allah saja. Ya, ini saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya inistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Ayatnya jelas ini, enggak usah pakai tafsir, itu sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan aba'akum, nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, bapak-bapak kita, nenek moyang kita. Kata Allah, jangan kamu cintai mereka. Wa ikhwanakum, dan jangan pula saudara-saudara kalian. Ikhwan, saudara-saudara. Untuk laki-laki nih, kata jamak untuk laki-laki. Akhun, ya, jamaknya ikhwan. Kalau perempuan akhwat. Ya. Janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian auliya sebagai orang-orang yang dicintai, sebagai pelindung-pelindung kalian, pengurus-pengurus kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Jadi jangan menjadikan bapakmu, saudaramu sebagai pemimpin kamu atau orang yang kamu cintai, ya, sebagai pengurusmu. Inistahabbu, jika mereka lebih mencintai al-kufra, kekafiran, alal iman, atas iman, daripada iman. Dalam hidup ini kan ada iman, ada kafir. Nah, orang beriman diajari oleh Allah untuk senang cinta kepada yang iman-iman, yang sesuai dengan iman, yang diajarkan oleh iman. Ada ajaran kafir. Nah, kamu jangan suka kepada kekafiran, ajaran kafir jangan kamu sukai, kata Allah. Kalau nenek moyangmu, bapakmu atau saudara kamu suka kepada yang kafir, kamu jangan cinta kepada orang itu, walaupun itu bapakmu sendiri. Kalau mereka lebih cinta kepada kafiran daripada keimanan. Kenapa? Wa may yatawallahum, dan siapa saja dan barang siapa yang yatawallahum, dia menjadikan mereka, menjadikan bapak-bapaknya atau menjadikan saudara-saudaranya sebagai walinya. Wali kan orang yang mengurusi, orang yang memimpin, orang
yang dicintai gitu. Walinya Allah itu orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang beriman itu wali-walinya Allah, aulia Allah. Nah, siapa yang menjadikan mereka sebagai wali minkum di antara kalian orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian orang-orang beriman kata Allah yang menjadikan bapak-bapaknya atau saudara sebagai pemimpinnya, sebagai kekasihnya. Nah, aulia juga bisa berarti kekasih. Orang yang dikasihi, sebagai orang yang disayangi, yang dicintai. Siapa yang menjadikan mereka sebagai orang yang dikasihi, yang disayangi, yang dicintai, yang menjadi pemimpin, yang mengurus di antara kalian, menjadikan mereka yang suka kepada kekafiran daripada keimanan, faulaika maka itulah mereka humudz zalimun, mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi zalim kita ketika kita mencintai sesuatu selain Allah seperti mencintai Allah. Terus yang betul bagaimana? Ini di ayat berikutnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ini ayatnya Pak. Yang benar yang ini, yang seperti ini. Allah bilang dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 24, ya. Kul katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, in kana jika adalah abaukum bapak-bapak kalian. Ini ada disebut nomor 1 bapak. Jika abaukum, katakanlah Muhammad, jika ada, jika terjadi atau jika menjadi, bisa juga diartikan begitu secara bahasa. Katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abnaukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan atau jodoh-jodoh kalian. Jodoh itu bisa suami, bisa istri. Wa ashiratukum dan kaum kerabat kalian, kerabat-kerabatnya. Nepotisme itu loh. Ya. Kemudian wa amwalun dan harta-harta yang iqtaraftumuha kalian menumpuk-numpuknya, harta benda yang kalian suka menumpuknya, wa tijaratun dan harta dagangan yang tahsyauna kasadaha kalian mengkhawatirkan kerusakannya, kalian takut kebangkrutannya. Wa masakinu tardawnaha dan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah tinggal yang tardawnaha kalian menyukainya, meridhoinya. Kalau kata Allah ada bapak, 1, 2 anak, 3 saudara, 4 pasangan suami atau istri, 5 kerabat, ya, 6 harta benda, ya, 7 harta dagangan, harta perniagaan yang ditakutkan kebangkrutannya, kerusakannya, 8 tempat tinggal yang kalian sukai. Ini kan semuanya kan disukai oleh manusia. Manusia kan pasti ada yang suka kepada bapaknya, membanggakan bapaknya. Demikian juga anak. Anak kan disukai oleh manusia. Makanya ada orang dia jadi presiden, kepingin anaknya juga jadi presiden, walaupun orang patut. Ya, belum layak gitu loh. Tapi kepingin ya, namanya anak kok, senang dia. Kan manusia itu cinta kepada bapak, itu semuanya itu. Semua manusia itu cinta kepada bapaknya. Demikian juga anak, demikian juga saudara. Yang keempat tuh si istri, pasangan, suami atau istri.
Itu kan semua yang dicintai oleh manusia ini 4 dari yang bernyawa, 5 dari yang bernyawa, 3 dari yang tidak bernyawa. Yang bernyawa itu bapak, yang kedua anak, yang ketiga saudara, yang keempat pasangan hidup, yang kelima kerabat. Kalau 5 orang ini, 5 jenis orang ini, 5 jenis manusia ini, ditambah lagi dengan 3 dari benda mati. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kalian mengumpulkannya, menumpuk-numpuknya. Wa tijaratun taksawna kasadaha, dan perniagaan bisnis yang kalian takutkan kebangkrutannya, kerusakannya. Wa masakinu tardaunaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian meridhoinya. Siapa coba manusia enggak suka sama tempat tinggal, apalagi tempat tinggalnya rumahnya itu mewah. Wah, ada menteri itu loh. Menteri rumahnya mewah banget. Ternyata dari hasil korupsi. Ya Allah. Jamaah haji dikorupsi duitnya. Pagi-pagi ngomongin orang ini sudah salah lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini pelajaran dalam rangka menerangkan. Kita jangan kayak begitu. Kalau ada yang kayak itu ya biarin aja. Kita jangan ikut-ikut gitu loh Pak, Bu. Siapa yang enggak suka sama tempat tinggal? Semua orang suka tempat tinggalnya, apalagi bagus. Demikian juga dagangan kalau dia orang pebisnis. Nomor 1 urusannya pasti bisnisnya. Nomor 3 harta. Siapa orang gak suka sama harta? Siapa orang gak suka sama duit? Kiai aja doyan duit kok, gimana? Sampai Kiai Slamet juga doyan duit tuh. Kiai Slamet itu kerbau di Solo sana. Kerbau tapi namanya Kiai. Orang Jawa ini ada juga nih. Keris juga ada namanya Kiai Setan Kober tuh. Kalau sama belajar sejarah Jawa ya Pak D. Sugeng ya, ada Kiai Setan Kober, nama keris tuh katanya bisa terbang itu. Itu tenan apa ngarang itu. Mana ada keris bisa terbang itu. Tapi orang percaya kok gimana? Jadi kalau 8 ini tadi, ahabba ilaikum, lebih tercintai kepada kalian, maksudnya kalian lebih mencintai semuanya itu minallah, daripada mencintai Allah, wa rasulihi, dan mencintai rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan daripada mencintai perjuangan di jalan Allah. Jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ini pagi ini saya dan Anda semua ini sedang berjihad di jalan Allah, sedang menuntut ilmu. Kalau sampai lebih senang tinggal di rumah daripada begini ini, fatarabbasu, maka tunggulah hatta sampai ya'ti Allah datangkan bi amri, siksaannya, hukumannya. Akan kena hukuman, kita akan kena sanksi. Enggak percaya, silakan sampean buktikan. Mulai sekarang, mulai besok enggak usah ngaji lagi ke sini. Enggak usah ngaji kemana-mana juga. Nanti hidup sana mantan rusak. Bisnisnya rusak. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada kaum atau orang-orang yang fasik. Nah, orang yang fasik ini orang yang keluar dari ketaatan. Makanya kita belajar menjadi orang yang taat. Ya. Karena kita kadang-kadang juga enggak taat. Itu disuruh Pak Tamir bilang, habis buka puasa supaya gelas-gelas dipinggirkan itu. Mungkin ada yang enggak minggirkan itu. Sehingga orang keluar dan nabrak, pecah. Nah. Atau suruh taruh di tempat yang kotor, enggak ditaruh tempat yang kotor. Padahal gampang aja loh sebetulnya. Itu termasuk model-model fasik kayak begitu. Kita jangan lagi kayak begitulah. Nah. Jadi itu yang dimaksud dengan kita tidak boleh mencintai apapun selain Allah seperti mencintai Allah. Nomor 1 dalam hidup ini yang kita cintai itu Allah. Jadi urusan dengan Allah itu diutamakan daripada urusan dengan yang lainnya. Pokoknya pagi hari kita utamakan apa? Sholat ke masjid. Sholat di rumah bisa, tapi kamu enggak termasuk orang yang utama.
Belum pernah toh berjihad pagi-pagi keluar dari rumah, sholat subuh di sini, terus ngaji di sini. Enggak semuanya kan begitu kan? Ada yang datang begitu, ada yang enggak. Ini saya la farha, bukan karena kesombongan, bukan karena kebanggaan. Saya itu dari mahasiswa kelas 1. Mahasiswa kelas 1 Fakultas Kedokteran tahun 79. Tahun 1979. Saya sudah ngaji kayak begini nih. Datang ke masjid, ke kiai saya masih hidup beliau. Yang satu sudah wafat. Sampai hari ini masih ngaji juga, tapi cuma sebulan sekali bisanya. Itu. Karena dari luar pulau, kalau suruh datang tiap Ahad, suruh naik pesawat, terus dari Kalimantan ke Solo sana tiap minggu ngaji itu berat. Ya, dibikin setiap bulan sekali. Ya, ngaji gitu. Nah, itu dari tahun 79 kami dididik oleh guru kami. Ya, ngaji kayak begini tiap pagi. Cuma setengah jam aja sambil kuliah. Selesai kuliah 8 tahun lebih saya baru lulus kedokteran. Quran 30 juz tamat dah. 8 tahun. Diulang lagi pada 8 tahun berikutnya. Udah 3 kali khatam nih. Tafsir kayak gini. Jadi itu nikmat Allah kepada saya. Padahal sebelumnya saya ini jahiliyah wis sama dengan kebanyakan orang di luar sana itu. Enggak pernah ngaji, enggak pernah sholat kadang-kadang. Kalau orang Jawa bilang gerling, anggereling. Asal ingat sholat harus sholat. Kalau lupa ya lupa gitu. Dulu saya begitu waktu masih SMP, SMA itu. Tapi enggak sampai uraan, enggak sampai apa? Enggak sampai brengsek enggak. Ya, enggak sampai kacau. Perilakunya enggak, alhamdulillah ya. Jadi begitu kami dididik, rubah langsung cara hidupnya, belajar mengikuti caranya Rasulullah SAW. Masuk ke masjid, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala Rasulillah. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Langkahkan kaki kanan, lepas sandal kaki kiri dulu, baru kaki kanan dilepas, terus kaki kanan dilangkahkan ke dalam wilayah masjid sambil baca doa Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Duduk ngaji. Terus waktu ngaji kita nggak boleh ngomong-ngomong. Dulu belum ada HP, saya tahun 79 itu belum ada HP, itu belum ada. Nah, belum ada HP. Jadinya kalau sekarang beliau sebelum ngajar semua HP dimatikan. Yang bawa HP supaya HP-nya dimatikan, bukan yang bawa HP dimatikan, bukan. Bukan yang bawa HP dimatikan, tapi yang bawa HP supaya HP-nya dimatikan. Jangan di silent, matikan. Gitu beliau salah. Terus ketika saya berbicara, jangan di antara saudara berbicara satu dengan yang lainnya. Gitu dulu kami dididik. Jadi enggak ada kita ngaji terus ngobrol gitu dengan sebelahnya, enggak berani kita dulu itu. Guru kami sedang ngajar ini, saya seperti saya sekarang sedang ngajar, terus sampean ngomong dengan sebelahnya. Dulu kita enggak berani kayak begitu. Makanya ya dari situ barangkali wallahu alam berhasil, ada hasilnya. Saya 8 tahun sekarang dari tahun 79 sampai sekarang tahun berapa ini sudah berapa puluh tahun saya ngaji, sampai hari ini masih ngaji dan belum selesai, Pak. Kutubut Tis'ah itu belum selesai. Kitab hadis yang 9 itu belum selesai. Tafsir Al-Quran di sini ada 100 tafsir, satu-satu belum dibukai semuanya. Hanya yang bagus-bagus, yang populer yang dibuka, yang muktabar, yang penjelasannya paling bagus-bagus. Yang ringkes-ringkes lewati. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Kita belajar menjadi orang-orang yang mengutamakan Allah nomor 1, kemudian mengutamakan Rasulullah, lalu yang ketiga mengutamakan perjuangan atau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi kita ngaji sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh, sedekah sungguh-sungguh, itu buka bersama, mempersiapkan buka bersama sungguh-sungguh, ikhlas. Nanti kalau ada orang yang mencela, enggak usah sakit hati.
Kemarin ada kejadian, saya dengar ada beritanya. Saya pesan sama Pak Haji Mustar, tolong ya nanti diumumkan. Ini saya mengulangi saja supaya clear semuanya ya. Saya bilang Pak Haji Mustar, kemungkinan pokoknya dalam bulan Ramadan ini kayaknya saya tidak ikut sholat tarawih sebulan penuh karena perubahan jadwal kerja saya. Nah, saya sholat tarawih sendiri malam hari itu. Maka dari itu nanti Pak Mustar di hari pertama hari Rabu kalau sholat tarawih diumumkanlah kepada jamaah supaya itu tadi karena perubahan jadwal ada perubahan caranya kultum. Habis sholat isya sebelum sholat sunat rawatib saya ngomong 7 menit, kemudian baru sholat sunat rawatib, sampai sholat sunat rawatib aku turun pergi, jadi nggak mengganggu sampean. Terus selesai sholat sunat rawatib baru disambung dengan sholat tarawih. Pesan saya dulu begitu kepada Pak Haji Mustar. Nah datanglah hari H, ini saya mendengar kisahnya saja ini. Ya ini biar clear itu, biar nggak ada yang menggerundel di belakang karena ada yang masih nggak puas dengan penjelasan saya. Jadi saya jelaskan lagi. Pesan saya kepada Haji Mustar itu begitu. Pak Haji Mustar itu cuma saya minta ngasih tahu jamaah, ya ngasih tahu itu berarti nggak panjang-panjang Pak Haji Mustar. Ya cuma penting misalnya ada perubahan, dah titik selesai. Harusnya begitu. Jadi habis salam. Zikirnya Nabi itu ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Nabi itu kalau nanti sudah sering saya bacakan di sini, sudah sering sekali saya bacakan. Rasulullah SAW itu kalau habis sholat ketika imam kan menghadap kiblat. Habis itu beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astagfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali boleh, 10 kali boleh. Habis itu apa? Beliau balik kanan, muter wajahnya dari menghadap kiblat menghadap kepada makmum. Hanya zikir segitu aja yang diucapkan Nabi. Belum pakai subhanallah enggak pakai, enggak masuk itu. Makanya nanti ada hadis yang mengatakan, kan ada ayat itu, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Ali Imran tuh, akhir surah Al Imran ayat 190 atau 191. Ini ayatnya, ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh dan seterusnya. Jadi berzikir, kita selesai sholat keluar meninggalkan majelis zikir, asal imam sudah berubah posisi itu baru boleh. Aturan sholat berjamaah itu menurut sunnah itu begitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astagfirullah wa atubu ilaih. Titik. Nabi beser. Kadang belok kanan, kadang menghadap makmum. Nah, di saat Nabi menghadap kepada makmum itulah baru boleh makmum meninggalkan tempat sholat. Sebelum imam merubah posisi tidak boleh. Itu aturannya begitu. Tapi banyak orang enggak tahu. Karena enggak pernah ngaji. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai terus langsung keluar, mundur terus pergi. Enggak boleh itu harusnya. Makanya jangan begitulah. Ya, kita bersaudara, kita sama-sama beramal di masjid ini, memakmurkan masjid ini karena innama ya'muru masajidallah, yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah itu cuma orang-orang yang beriman. Jadi kita semoga termasuk orang-orang yang beriman yang disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah itu tadi. Ya, yang mencintai Allah nomor 1, nomor 2 Rasul, nomor 3 perjuangan di jalan Allah, baru yang lainnya cinta kepada yang lainnya itu cinta kepada istri suami nomor 4 itu, cinta kepada orang tua juga nomor 4 sesudah cinta pada 3 tadi tuh. Ya, menurut ayat ini tadi. Mudah-mudahan Allah memberi paham kepada kita semuanya, memaafkan dosa dan kesalahan kita, memperbaiki amal-amal kita selanjutnya sampai akhir Ramadan. Allah menerima semua amal kita dan kita akan dikumpulkan bersama-sama oleh Allah bukan hanya di Masjid Nurul Hidayah tapi di surga Allah Jannatul Firdaus.
Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.